warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya masih bisa membuat video kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan berdiskusi membahas mengenai aurat. Bagaimana sih Al-Quran itu memandang aurat itu sendiri? Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian aurat. Aurat secara bahasa berasal dari kata arah, yang dari kata tersebut muncul derivasi kata bentukan baru dan makna baru yang baru pula. Bentuk yakni bentuk awira yang artinya menjadikan buta sebelah mata. Nah, kemudian pendapat lain yang dikemukakan juga menyatakan bahwa aurat itu adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib, dan cacat. Artinya, aurat itu dipahami sesuatu yang terbuka oleh seseorang yang tidak ditutupi, karena seseorang itu sudah tidak punya malu apabila hal-hal tersebut diperlihatkan. Nah, kemudian secara bahasa literal, aurat itu adalah al-nuqsan al-syai al-mustaqabbi, yang artinya kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan. Nah, kemudian ada pula pendapat dari Imam Al-Razi yang menyatakan bahwa aurat itu adalah semua hal yang ada di tubuh manusia yang menyebabkan malu. Nah, dalam syarah Sunan Imam Ibnu Majah disebutkan juga bahwa aurat itu adalah setiap yang menyebabkan malu dan membawa aib bagi pemiliknya jika terlihat. Nah, kemudian apa saja sih kaidah umum atau syarat-syarat berpakaian yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam? Baik, yang pertama itu adalah pakaian yang harus menutup aurat, longgar, dan tidak membentuk lekuk tubuh. Kemudian bagi laki-laki, pakaian itu tidak boleh menyerupai pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Nah, yang ketiga, pakaian tidak merupakan pakaian syuhrah atau untuk pakaian ketenaran. Kemudian yang keempat adalah tidak menyerupai pakaian khas orang-orang non-muslim. Kemudian yang kelima, jangan memakai pakaian yang bergambar makhluk yang bernyawa. Bismillah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum tentang aurat. Nah, di dalam kitab Al-Mubaddah, Abu Ishaq mengatakan aurat laki-laki dan budak perempuan adalah antara pusat dan lututnya. Hanya saja jika warna kulitnya yang putih dan merah masih kelihatan, maka tidak disebut sebagai menutup aurat. Namun jika warna kulitnya gelap atau tertutup, walaupun bentuk tubuhnya masih kelihatan, maka sholatnya sah. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuhnya sampai ke kukunya. Ibnu Hubairah menyatakan bahwa inilah pendapat yang masyhur. Kemudian Al-Qadli berkata ini adalah pendapat Imam Ahmad berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya seluruh badan wanita adalah aurat. Nah, dalam mazhab ini tidak ada perselisihan bolehnya wanita membuka wajahnya di dalam sholat, seperti yang disebutkan di dalam kitab Al-Mughni, yang mana Ibnu Qudamah menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang ada di bawah pusat hingga lutut adalah aurat, yang artinya di antara pusat dan lututnya adalah aurat, sedangkan pusat dan lutut bukanlah termasuk aurat, seperti yang diutarakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad yang mana pendapat ini juga dipegang oleh Imam Syafi'i dan Malik, yang mana sudah disepakati oleh para ulama. Kemudian batasan aurat laki-laki dan perempuan.
Nah, aurat wanita ditinjau dari pandangan laki-laki, bukan mahramnya, yakni tentu saja sekujur tubuhnya. Nah, di sini tentang aurat perempuan sudah dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surah An-Nur ayat 31, yang artinya katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai batasan-batasan aurat. Aurat wanita muslimah itu yang harus ditutupi di hadapan orang lain adalah yang pertama, semua anggota badan wanita sebagaimana menurut mazhab Ahmad dan Ibnu Taimiyah. Yang kedua, semua badan wanita kecuali wajah dan telapak tangan dan telapak kaki. Hal ini menurut mazhab Abu Hanifah. Nah, yang ketiga, semua badan wanita kecuali wajah dan telapak tangan, dan hal ini menurut Imam mazhab Maliki dan Imam Syafi'i.